Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana nih kabarnya? Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Alhamdulillah, luar Bu. biasa. Alhamdulillah, Allahu sehat, Akbar. Oh ya, sekarang kita udah masuk ke hari 11 puasa ya. Gimana nih kalian puasanya lancar-lancar? Alhamdulillah, lancar, Bu. Oh iya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan amal ibadah puasa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa ya, Ibu mau cek dulu nih, apakah kalian sudah siap atau belum? Coba kalian udah on cam semua? Sepertinya sudah ya. Oke, jangan lupa dipersiapkan juga ya alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting, dan kalian juga silakan posisikan diri di tempat yang paling nyaman dan diusahakan untuk di tempat yang kondusif agar fokus kalian tidak terpecah. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua murid untuk memimpin rekan-rekannya berdoa. Baik, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih ya Ilya sudah memimpin doa. Oh ya, untuk sekretaris, apakah hari ini ada yang konfirmasi tidak hadir? Ibu lihat sudah ada sekitar 25 partisipan. Apakah sudah hadir semua? Alhamdulillah, Bu, tidak ada konfirmasi ketidakhadiran dan sepertinya sudah hadir semuanya, Bu. Oh iya, baik kalau begitu. Nah, untuk rekapitulasi ya, Ibu akan memberikan pranala untuk presensi kehadiran hari ini, seperti biasa di kolom chat. Nah, silakan untuk kalian segera isi. Sambil nanti mengisi presensi, Ibu juga akan izin share screen untuk materi kita hari ini. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Nah, sudah ada anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Silakan ya diisi sambil Ibu akan share screen. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Oke, gimana absennya udah diisi semua? Sudah. Oke, Sudah, Bu. sebelum kita beranjak kepada materi hari ini, kita coba untuk mereview pertemuan sebelumnya ya. Jadi, apakah ada yang masih ingat kita sebelumnya mempelajari apa? Izin, Bu. Kemarin kita membahas mengenai faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, Bu. Oh iya, betul, Kirei. Coba apa sih yang kamu tangkap dari pembahasan minggu lalu itu? Jadi, Bu, di Indonesia itu kan masyarakatnya majemuk atau plural society. Nah, masyarakat plural bisa diumpamakan seperti belati yang bermata ganda, di mana pluralitas bisa menjadi berkah dan juga bisa menjadi ancaman. Dengan demikian, kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Seperti itu, Bu. Wah, betul, bagus sekali ya, Kirei. Jadi memang betul bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak keberagaman, tentunya akan ada plus minusnya gitu. Sehingga kita memang harus tahu faktor apa saja yang bisa mendukung dan bisa menghambat terjadinya integrasi nasional. Agar kita bisa tahu nih hal-hal apa aja yang memang harus kita lakukan untuk menjaga persatuan dan hal-hal apa saja yang harus kita hindari agar bisa terhindar dari disintegrasi ataupun perpecahan. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah menugaskan juga ya kepada kalian untuk membaca materi mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Coba kira-kira dari hasil bacaan kalian nih, apa sih kaitannya antara materi yang minggu lalu sudah Ibu sampaikan, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kira juga, dengan materi yang hari ini akan Ibu sampaikan? Ibu, saya izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan Lismani.
Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, jadi menurut saya itu setelah kita mempelajari mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional, kita jadi tahu bagaimana cara agar kita bisa mencapai integrasi nasional tersebut. Namun Bu, kita juga perlu mengingat bahwa ada hal lain yang tidak kalah penting setelah tercapainya integrasi nasional itu, yaitu menjaga agar integrasi nasional itu tetap kuat dan kokoh. Dan dalam prosesnya pasti banyak sekali tantangan dan kesulitan yang akan bangsa kita hadapi. Sehingga kita juga harus mempelajari apa saja tantangan dalam menjaga integrasi agar tetap kokoh, agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga. Seperti Wah, itu. bagus sekali ya jawabannya Lismani. Nah, apalagi di era globalisasi seperti ini, memang banyak sekali budaya dari luar yang masuk, sehingga resiko untuk mendapatkan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI ini akan lebih besar. Nah, dengan kalian mempelajari materi tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa kalian lihat di screen ada kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan dan juga tujuan dari pembelajaran ini. Nah, dan tidak lupa pastinya kalian juga akan menjadi pribadi yang tidak mudah diadu domba dan terpecah belah. Yang hal tersebut bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, pada pertemuan kali ini juga selain kalian akan memahami nanti materi yang akan Ibu sampaikan, tentunya kalian juga akan ada kuis seru yang akan kita lakukan di aplikasi Quizizz, jadi tolong dipersiapkan. Kemudian juga nanti akan ada diskusi untuk menganalisis permasalahan terkait materi ini, dan di akhir kegiatan pembelajaran ini nanti kalian akan Ibu tugaskan untuk mengerjakan suatu proyek dengan menganalisis permasalahan, kemudian juga mencari solusi dan menyajikannya dalam media yang dibuat sekreatif mungkin. Oke. Nah, sebelum itu Ibu harap kalian bisa menyimak dengan sesama penjelasan dari Ibu. Silakan dicatat hal-hal yang penting ya. Gimana, udah siap? Sudah Ibu. Siap, sudah Ibu. Oke, di screen sudah ada ya mind map mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk memudahkan pemahaman kalian, maka di sini Ibu bagi ke dalam dua kategori ya. Di sini ada eksternal dan internal. Apa sih eksternal? Mungkin istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Eksternal itu artinya dari luar, sedangkan internal itu dari dalam. Nah, maksudnya apa? Eksternal itu berarti tantangan-tantangan tersebut muncul dan berasal dari luar bangsa Indonesia sendiri. Sedangkan internal berarti tantangan-tantangan tersebut muncul dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, apa aja sih yang termasuk ke dalam tantangan eksternal, Bu? Nah, yang pertama ada globalisasi. Kenapa globalisasi bisa menjadi tantangan eksternal? Karena seperti yang kita tahu bahwa globalisasi itu membawa budaya-budaya dari luar masuk ke Indonesia. Memang hal tersebut bisa menjadi sebuah keuntungan bagi bangsa kita sendiri, terutama dalam bidang teknologi dan digitalisasi tentunya. Namun memang dalam globalisasi tidak serta-merta bisa kita telan secara mentah-mentah, karena akan ada nilai-nilai yang berbenturan dengan bangsa Indonesia. Sehingga sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa cerdas mengkritisi dan memfilter hal-hal apa saja yang bisa kita tangkap dan hal-hal apa saja yang bisa kita saring atau hindari demi menjaga keutuhan NKRI. Kemudian yang kedua ada aksi teror. Aksi teror seperti baru-baru ini ya di Indonesia terjadi sebuah aksi teror secara beruntun. Yang pertama itu di Makassar terjadi pengeboman bunuh diri di gereja, dan yang selang beberapa hari ada juga aksi teror di Mabes Polri. Nah, kenapa sih aksi teror ini bisa dikatakan tantangan dari luar? Karena memang pada faktanya bahwa aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia sendiri memang terhubung dengan jaringan terorisme di luar gitu. Dan salah satu yang terkenalnya itu seperti ISIS. Kemudian ada juga yang ketiga, keinginan negara luar menguasai Indonesia. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya sudah jelas ya menjadi sasaran yang sangat empuk untuk negara-negara barat terutama. Dan seperti zaman dahulu kala sudah terjadi penjajahan untuk menguasai Indonesia. Di masa modern dan digitalisasi seperti ini, ternyata penjajahan tersebut masih ada, namun memang bentuknya lebih terselubung dan lebih modern gitu ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik
tentu harus menjadi warga negara yang cerdas dan kritis terhadap isu-isu yang muncul. Kemudian ada propaganda asing. Nah, dengan dunia digitalisasi yang semakin canggih, yang semakin berkembang, tentulah propaganda asing ini muncul dalam berbagai media yang lebih variatif dan kreatif lagi gitu. Terutama di era-era seperti ini munculnya itu di media-media sosial. Kemudian narkoba internasional. Jelas bahwa narkoba internasional ini selalu menargetkan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Nah, sedangkan yang kita tahu bahwa generasi penerus bangsa ini merupakan penopang bangsa kita sendiri. Lantas apabila generasi penerus bangsanya saja sudah dirusak, apalagi yang kita harapkan dari kemajuan bangsa. Seperti itu. Oke, kategori yang kedua ada internal nih. Apa aja sih? Yang pertama, potensi kekayaan budaya. Loh, kok bisa sih potensi kekayaan budaya jadi sebuah tantangan? Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan sangat beragam ya, baik itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, hal itu justru bisa menjadi pemantik atau penyulut terjadinya sebuah disintegrasi. Kemudian yang kedua, ada ketidakadilan ekonomi. Nah, ketidakadilan ekonomi dan ketidakmerataan pembangunan di beberapa daerah justru akan menimbulkan berbagai ketimpangan dan bisa menimbulkan juga kesenjangan sosial, sehingga hal-hal tersebutlah yang malah memunculkan gerakan-gerakan separatisme yang bisa membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang selanjutnya ada pendidikan yang rendah. Kita tahu bahwa kemajuan suatu bangsa salah satunya bisa dinilai dari kualitas pendidikannya. Nah, jika kualitas pendidikan kita rendah, kita akan mudah tergiring, kita akan mudah terbawa isu-isu yang justru memang akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada perpecahan dan disintegrasi. Seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, hal ini bisa dimunculkan karena banyaknya keberagaman di Indonesia. Dan yang terakhir ada konflik horizontal. Apa sih konflik horizontal itu? Nah, konflik horizontal adalah sebuah konflik antara individu ataupun kelompok yang mana individu atau kelompok ini kedudukannya memang setara atau sama gitu di masyarakat. Seperti itu ya. Oke, sekarang Ibu sudah jelaskan ya tadi. Sekarang coba siapa sih yang bisa sebutkan contoh dari konflik horizontal itu seperti apa? Saya, Ibu. Contohnya itu konflik antar suku atau antar agama, Bu. Wah, betul ya Indah. Nah, coba dijelaskan nih kasus konkretnya yang ada di Indonesia yang Indah tahu seperti apa sih? Baik, Bu, yang saya tahu konflik yang pernah terjadi di Indonesia itu berkaitan dengan konflik sampit yang pernah terjadi antara suku Dayak dan suku Madura, Bu. Nah, konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Konflik tersebut terjadi pada tahun 2001 yang mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Seperti itu, Bu. Wah, bagus ya. Contoh yang Indah berikan memang itu menjadi salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia juga. Oke, sekarang siapa sih yang mau nyebutin contoh dari tantangan eksternalnya disertai kasus konkretnya juga ya? Saya, Bu, contohnya itu pelanggaran batas wilayah, Bu. Salah satunya terjadi pada awal tahun 2020 telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di Cina di wilayah GPI Indonesia. Hal ini terjadi di perairan Natuna. Pelanggaran ini termasuk kegiatan ilegal, unreported, and unregulated, IUU, fishing, dan kedaulatan oleh Coast Guard atau penjaga pantai Cina di perairan Natuna. Oke, bagus ya Ilyas penjelasannya. Terima kasih. Wah, sepertinya kalian sudah sangat memahami dengan baik ya apa yang Ibu sampaikan dan juga memang sudah mampu mengkorelasikannya dengan contoh konflik yang ada terutama di Indonesia. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang, sekarang sebelum kita kuis, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Izin bertanya, Bu. Ya boleh, Kirai silakan. Ya, tadi kan kita semua udah tahu tantangannya apa aja. Lantas, Bu, gimana cara kita agar bisa mencegah atau mengatasi tantangan tersebut? Oke, bagus ya pertanyaan dari Kirai. Terima kasih. Nah, sebelumnya ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Kirai? Ayo, jangan takut salah ya. Ibu izin mencoba menjawab. Ya, silakan Lismani.
Ya, terima kasih, Bu. Menurut saya, kita bisa mengatasi tantangan tersebut dengan cara memperkuat dan menanamkan rasa toleransi juga nasionalisme. Karena dengan hal tersebut, kita bisa bersatu sebagai bangsa Indonesia tanpa melihat latar belakang kita yang berbeda. Seperti itu, mungkin, Kire. Oke, bagus sekali. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu, menurut saya selain yang tadi dijelaskan oleh Lismaning, kita juga harus menciptakan ketahanan nasional. Karena dengan pertahanan negara yang tangguh, kita bisa menghalau ancaman dari luar, sehingga misi menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa bisa terwujud. Iya, wah bagus sekali ya jawabannya. Kalian betul semuanya ya, jawaban dari Indah dan juga jawaban dari Lismani. Nah, untuk itu Ibu akan menambahkan apa aja sih cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi tantangan yang akan meruntuhkan NKRI. Nah, yang pertama itu ada menciptakan ketahanan nasional, kemudian ada juga menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan ras, karena seperti yang selalu Ibu bilang bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, tentulah jika kita tidak bisa mengolah keberagaman tersebut dengan baik, maka justru hal itu akan menjadi bumerang bagi kita. Nah, salah satu cara untuk mengelola perbedaan tersebut yaitu dengan menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan juga ras. Kemudian ada mempertahankan kesamaan dan kebersamaan seperti nilai-nilai seperjuangan, setanah air, sebangsa, dan nilai-nilai di masyarakat seperti gotong royong juga harus tetap kita tanamkan gitu untuk mencegah adanya disintegrasi. Kemudian yang keempat, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, dan yang terakhir ada menaati peraturan. Kenapa kok menaati peraturan bisa mencegah disintegrasi gitu, bisa mencegah perpecahan? Karena seperti yang kita tahu bahwa peraturan itu diciptakan agar masyarakat itu menjadi tertib dan terciptanya kedamaian. Seperti itu. Seperti itu ya, kiranya apakah sudah paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Oke. Kalau begitu, waktunya kita kuis ya. Ibu akan mengirimkan pranala kuisisnya di kolom chat. Jadi silakan kalian untuk langsung diakses dan dikerjakan. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Belum muncul ya? Nah, sudah ada? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Silahkan. Oke, sudah selesai ya anak-anak. Gimana nih kuisnya, seru? Seru, Bu, tapi deg-degan kayak dikejar-kejar, Bu. Gak apa-apa ya, itu kan buat melatih kecepatan kalian juga. Oh iya, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Kirei sebagai pemenang kuis kali ini. Dan untuk yang lain juga jangan bersedih hati karena sebenarnya jawaban kalian udah baik, mungkin kurang cepat aja ya. Nah, sekarang di screen sudah terlihat. Bentar. Mana itu? Nah, sudah terlihat ya, ada sebuah artikel mengenai sebuah konflik yang baru-baru ini terjadi sekitar 28 November 2020. Nah, artikel ini akan kalian diskusikan bersama rekan kelompok dan nantinya akan kalian kemukakan nih mengenai telaahan dan solusi yang akan kalian berikan terhadap kasus ini. Oke, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu kelompok 1, Indah bersama Ilyas, dan kelompok 2, Kireida bersama Lismani. Kalian harus aktif ya dalam diskusi kali ini, walaupun kita dalam pembelajaran online atau daring seperti ini. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi melalui, silakan bisa melalui kolom private chat di Zoom ataupun melalui WhatsApp masing-masing ya. Baik, Bu. Oh, bagus ya. Kalian semua sangat aktif dalam diskusi kali ini, berani mengungkapkan pendapat, juga mampu mengkritisi berbagai fenomena yang terjadi gitu, dan pastinya disertai dengan solusi yang baik. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang di awal bahwa kita akan ada penilaian antar teman,
Ibu akan memberikan filenya lewat kolom chat Zoom. Jadi silakan nanti kalian unduh isi dan nanti bisa kalian kirimkan, kumpulkan melalui grup WhatsApp kita ya. Sebentar. Ibu kirim dulu filenya. Bentar. Sebentar, mana ya? Belum muncul ya? Bentar. Oke. Sambil ditunggu ya, itu sedang diupload. Oke, kalau udah, seperti biasa sebelum pembelajaran ini berakhir, silakan untuk membuat sebuah kesimpulan dan untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas, jadi kalian harus membuat proyek ya bersama rekan kelompok yang tadi. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu, izin bertanya untuk ketentuan tugasnya seperti apa ya, Bu? Oke. Baik Indah, mengenai petunjuk, format ataupun ketentuannya, sebenarnya sudah Ibu cantumkan di file yang nanti kalian akan bisa unduh melalui Pranala yang akan Ibu kirimkan. Nah, dalam Pranala tersebut, nah itu Pranalanya, dalam Pranala tersebut juga sudah ada nih materi yang hari ini Ibu sampaikan, dan juga ada beberapa e-book ataupun artikel jurnal yang nantinya bisa kalian jadikan sebagai acuan ataupun bahan untuk pembelajaran. Dan jika memang masih ada yang belum dipahami, kalian bisa langsung chat Ibu aja melalui WhatsApp group ya. Begitu Indah, sudah jelas? Baik, Ibu, terima kasih. Oke, waktunya hampir habis ya. Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Nah, tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI tersebut agar tetap utuh dan bersatu. Namun di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa harus terwujud. Nah, untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, diperlukanlah sebuah kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga keutuhan NKRI akan tetap terjaga. Dan juga kalian ada satu kata mutiara yang bagus ya, yang bisa kalian pahami. Nah, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Itu yang dikatakan oleh founding father kita, Muhammad Hatta. Oh ya, jangan lupa ya untuk pertemuan selanjutnya, kalian juga harus sudah membaca materi tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ibu rasa waktunya sudah habis, mari kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap jaga puasanya. Semoga kita sehat selalu dan semoga kita bisa secepatnya bertemu dalam pembelajaran secara luring. Oke, Ibu izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.